محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, jamaah Jum'ah yang berbahagia. Manakala kita berbicara tentang pembangunan bangsa, seringkali yang kita rujuk adalah hal-hal yang bersifat materi. Misalnya kita melihat kepada pertumbuhan ekonomi, kita melihat kepada kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang seringkali luput dari pengamatan kita, padahal hal ini sangat penting, dan jika itu tidak kita miliki, maka kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara akan kacau berantakan. Hal yang saya maksud adalah trust atau kepercayaan. Masyarakat dapat berjalan dengan baik kalau sesama unsurnya memiliki kepercayaan. Pembeli percaya kepada pedagang dan sebaliknya. Mahasiswa percaya kepada dosennya dan sebaliknya. Pegawai percaya kepada atasan dan sebaliknya. Begitu juga masyarakat percaya kepada pemimpin dan sebaliknya. Tanpa itu semua, maka yang namanya kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak akan berjalan dengan baik, dan kita akan disibukkan dengan saling mencaci, kita akan disibukkan dengan saling mencerca, kita akan disibukkan dengan saling mencari kesalahan satu dengan yang lain, dan energi kita akan terkuras untuk itu. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kepercayaan erat kaitannya dengan janji dan amanah. Di dalam Islam, kewajiban untuk memperhatikan janji dan amanah itu merupakan kewajiban yang diutamakan, dipentingkan. Misalnya, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aufu bil 'ahd innal 'ahda kana mas'ula." Yang artinya kurang lebih, dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu juga nanti dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58 juga kita akan menemukan keharusan atau kewajiban bagi kita sebagai umat Islam untuk memenuhi amanah. Sesungguhnya Allah dalam terjemahan dari ayat 58 surat An-Nisa mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang janji, kita berbicara tentang amanah, seringkali kemudian persepsi kita menyamakan janji dan amanah itu dengan kekuasaan. Artinya, orang yang berkuasa atau penguasa adalah mereka yang memiliki janji, mereka yang harus memegang amanah, sementara kita yang tidak berkuasa tidak. Nah, mari kita catat bersama bahwa pandangan semacam ini adalah pandangan yang tidak tepat. Sebagaimana tema khutbah kita
khutbah pada siang hari ini, setiap dari kita memiliki janji dan amanah. Dosen memiliki janji dan amanah untuk menyelenggarakan perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Mahasiswa seharusnya memiliki janji dan juga memegang amanah untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Orang tua punya janji dan amanah untuk menyayangi anak-anaknya, dan begitu juga sebaliknya, anak-anak punya janji dan amanah untuk juga membahagiakan orang tua mereka. Dan begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin punya janji yang sangat besar, pemimpin punya amanah yang sangat berat, dan sudah seharusnya pemimpin memelihara janji, berkomitmen menyelenggarakan amanah dengan sebaik-baiknya. Nah, jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita lihat kehidupan kita di hari-hari ini, kita melihat ada banyak persoalan. Kita mengeluhkan naiknya harga kebutuhan pokok. Kita mengeluhkan naiknya harga bahan bakar minyak. Kita mengeluhkan korupsi yang senantiasa terjadi. Kita mengeluhkan penyalahgunaan jabatan, ketidakjujuran, dan berbagai bentuk pengkhianatan. Dan pada saat kemudian keluhan itu kita teruskan dengan upaya untuk meminta janji, meminta pertanggungjawaban kepada yang mengatur itu semua, kepada para penguasa, maka saya kira itu adalah hal yang wajar. Itu hal yang normal dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Tetapi jamaah sekalian, sebelum kita meminta pertanggungjawaban pemimpin, ada baiknya juga kita muhasabah. Ada baiknya juga kita melihat kepada diri kita sendiri. Bagaimana dengan janji yang selama ini sudah kita ucapkan kepada diri kita sendiri? Janji-janji kepada anak dan orang tua kita, janji kepada tetangga kita, janji kepada para sahabat, janji kepada masyarakat yang lebih luas. Apakah kita semua sudah menuntaskan janji itu? Begitu juga amanah. Amanah kepada diri sendiri, amanah yang lebih luas kepada keluarga dan masyarakat. Apakah kita semua sudah memenuhi itu? Jamaah Jumat rahimakumullah, seringkali kita saksikan ketika janji tidak ditepati, ketika amanah tidak dijalankan dengan baik, itu adalah bentuk pengkhianatan. Tapi pengkhianatan itu tidak hadir secara tiba-tiba. Korupsi tidak hadir dalam satu malam. Ketidakjujuran juga tidak datang secara tiba-tiba. Dan kesalahan kita dalam memilih pemimpin itu juga bukan cuma di dalam bilik suara. Itu punya konsekuensi yang sangat tegas sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, melalui khutbah Jumat yang singkat ini, mari saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian. Mari kita perbaiki diri kita. Mari kita ingat-ingat lagi janji apa saja yang telah kita ucapkan. Mari kita ingat lagi amanah apa yang harus kita jalankan. Dan kita tepati janji tersebut, kita jalankan amanah tersebut, sehingga kemudian kepercayaan akan muncul, kepercayaan akan berkembang, dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menjadi lebih baik. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min alamatil munafiq salasah. Tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab. Apabila dia berkata, maka dia berdusta. Itu yang pertama.
Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia mengingkari. Itu tanda yang ketiga, yang kedua. Wa idza tumina khan, dan apabila dia diberi amanah maka dia berkhianat. Ciri yang ketiga. Hadis ini jamaah sekalian mengingatkan kepada kita bahwa janji dan amanah itu bukan cuma sekedar urusan etika. Bukan cuma sekedar urusan kita hidup dalam bertetangga dan bermasyarakat. Tapi itu juga adalah soal urusan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran seseorang ibadah, takwa, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala diantaranya diukur dari seberapa jauh dia menepati janji dan seberapa jauh dia menjaga amanah yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, saya kira ini juga waktu yang sangat tepat bagi kita untuk kembali muhasabah. Kalau selama ini kita sering berjanji tapi cuma main-main saja, kalau selama ini kita sering berkata tapi bohong, dan kalau selama ini kita diberi amanah tapi kita tidak mau menjalankan amanah dengan baik, maka itu semua menjadi ciri-ciri orang munafik sebagaimana disampaikan dalam hadis yang saya bacakan tadi, dan itu kemudian akan berpengaruh kepada iman dan takwa kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, secara individual maupun secara kolektif mungkin kita nggak bisa menyelesaikan seluruh persoalan bangsa yang carut marut seperti sekarang ini. Kita nggak bisa mengubah Indonesia yang sedang terpuruk saat ini dalam waktu yang sangat singkat. Kita mungkin tidak bisa mengubah segala hal yang keliru dalam kehidupan kita. Tetapi secara individu maupun secara kolektif, mari saya ajak kepada kita semua untuk sekali lagi menepati janji yang telah kita buat dan menjalankan segala amanah yang kita punya. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum nanti kita meninggalkan masjid ini selepas sholat Jumat ini, marilah kita pulang dengan komitmen, dengan tekad yang sederhana. Mulai hari ini saya akan lebih jujur. Mulai dari hari ini saya akan lebih menepati janji. Mulai dari hari ini saya akan lebih bertanggung jawab terhadap segala amanah yang saya miliki. Mari kita bersama-sama punya tekad semacam itu, sehingga tidak saja ini menjadi bukti keimanan dan ketakwaan kita, tetapi juga menumbuh kembangkan semangat saling percaya yang sangat besar artinya bagi bangunan negara Indonesia ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tutup bersama khutbah siang hari ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima segala ibadah yang kita lakukan dan mengampuni segala kesalahan, segala kekhilafan yang telah kita kerjakan. Mari kita juga bermohon agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu menepati janji dan memegang amanah yang kita miliki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.